Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismi Wiwin Fauziyah. Ana talibatul jami'ah. Wasmu jami'ati hiya Jami'atus Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Syirbun. Insyaallah al-an sa'ashrah lakum tahtal mawdu' khurujul khabar an muqtadal hal wa anwa'uhu. Nah, insya Allah di video kali ini saya akan membahas terkait dengan khobar yang tidak sesuai atau khuruj an muqtadal hal, dalam artian tidak sesuai dengan situasi dan kondisi orang kedua. Nah, di mana di video sebelumnya kalian bisa tonton, saya sudah menjelaskan bahwa khobar yang sesuai dengan muqtadal halnya itu ada 3. Nah, yang pertama secara singkat saja ya. Yang pertama ada khobar ibtidai yang tidak menggunakan pengukuhan, digunakan kepada orang yang kholiyudihni, polos. Yang kedua ada khobar tolabi yang menggunakan satu pengukuhan dan digunakan kepada orang yang al-mutarodid, ragu-ragu. Yang terakhir ada khobar ingkari yang menggunakan 2 pengukuhan atau lebih, digunakan kepada orang yang mungkar, orang yang tidak percaya. Nah, yang dibahas di sini adalah kebalikan dari sana, kebalikan dari pembahasan di video sebelumnya. Jadi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, pertama saya akan menjabarkan dari yang pertama ada khobar ibtidai. Nah, khobar ibtidai ini seharusnya digunakan ke kholiyudihni. Tetapi karena ini khuruj an muqtadal hal, si khobar tolabi si khobar ibtidai ini digunakan kepada orang yang al-mutaroddid, ragu-ragu, seperti contoh al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Nah, di sana ayat tersebut seharusnya diperuntukkan untuk orang yang polos, yang kholiyudihni. Tetapi ini diperuntukkan kepada orang yang al-mutaroddid, orang yang ragu-ragu. Sedangkan dalam ayat tersebut al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya tidak menggunakan satu pengukuhan pun. Sedangkan dalam al-mutaroddid ini seharusnya menggunakan khobar tolabi atau khobar yang menggunakan satu pengukuhan. Bisa difahami? Kita lanjut. Nah, dari poin yang pertama tadi, khobar ibtidai yang seharusnya digunakan ke kholiyudihni, tapi si khobar ibtidai ini digunakan ke orang yang mungkar, orang yang tidak percaya. Seperti contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut seharusnya digunakan atau disampaikan kepada orang yang kholiyudihni, polos, mudah menerima informasi. Akan tetapi ayat tersebut, ayat di atas diperuntukkan untuk orang yang keadaannya atau kondisinya tidak percaya atau mungkar terhadap keesaan Allah, yang mana seharusnya menggunakan minimal 2 pengukuhan atas keingkarannya tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggunakan khobar ibtidai karena sebenarnya mereka sudah mendapat bukti-bukti yang nyata dan argumen-argumen yang pasti, tetapi yang mana jika mereka mau mempercayai, maka mereka tidak akan mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujul khobar an muqtadal hal. Yang kedua adalah khobar tolabi. Nah, di mana seharusnya khobar tolabi atau khobar yang menggunakan satu pengukuhan ini digunakan kepada orang yang mutaroddid, orang yang ragu-ragu. Akan tetapi dalam konteks ini khobar tolabi digunakan kepada orang yang kholiyudihni dan kepada orang yang
mungkar. Sebagai contoh, ketika khobar tolabi digunakan untuk orang yang kholiyudihni dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, di mana ayat tersebut menggunakan satu pengukuhan inna, yang mana seharusnya jika menggunakan satu pengukuhan itu ditujukan untuk orang yang kondisinya memang ragu-ragu. Tetapi ini yang maksudnya yang ragu-ragu terhadap fungsi dari sholat tersebut. Tetapi khobar tolabi ini malah digunakan kepada orang yang sifatnya atau kondisinya kholiyudihni atau polos seperti itu. Nah, seperti contoh yang masih dari contoh yang tadi, misalkan Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, bentuknya kan bentuk khobar tolabi yang seharusnya digunakan kepada orang yang kondisinya ragu-ragu, tetapi di kondisi yang sekarang ini digunakan kepada orang yang mungkar, orang yang tidak percaya, di mana ketika kondisi orang keduanya mungkar atau tidak percaya, maka harus menggunakan minimal 2 pengukuhan. Itu yang membuktikan bahwa khobar tolabi di sini keluar dari situasi dan kondisi yang seharusnya. Bisa difahami? Simpulannya, khobar tolabi yang seharusnya digunakan kepada orang yang mutarodid, tetapi malah digunakan kepada orang yang kholiyudihni dan orang yang mungkar. Selanjutnya, kondisi yang ketiga, yaitu dari khobar. Nah, yang ketiga itu khobar ingkari, yang mana khobar ingkari ini merupakan khobar yang menggunakan 2 pengukuhan atau lebih. Seharusnya yang sesuai dengan muqtadal halnya adalah jika digunakan kepada orang kedua yang dalam kondisi mungkar. Nih, mungkar, tidak percaya. Tetapi si khobar ingkari ini malah digunakan ke orang yang mutarodid dan digunakan kepada orang yang kholiyudihni. Nah, itulah yang keluar konteks, yang keluar dari situasi dan kondisi. Sebagai contoh, misalkan si khobar ingkari ketika digunakan ke orang yang kholiyudihni, contohnya innal mudarrisa lahadirun. Sesungguhnya dosen telah benar-benar datang. Berarti ada berapa pengukuhan? Ada innal mudarrisa dan ada lahadirun. Padahal kondisi orang kedua ini adalah kholiyudihni, orang yang mudah menerima informasi. Jadi dengan ungkapan khobar ibtidai saja sudah cukup, maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua, yang khuruj anil muqtadal hal ini adalah ketika khobar ingkari ini, masih dari khobar ingkari. Khobar ingkari digunakan ke orang yang mutarodid. Padahal orang yang mutarodid cukup menggunakan 1 pengukuhan saja. Tetapi karena ini khobar ingkari, dia menggunakan 2 pengukuhan. Nah, hal itulah yang membuat khobar ingkari ini keluar atau khuruj an muqtadal hal. Seperti contoh barusan, innal mudarrisa lahadirun. Padahal kalau menggunakan innal mudarrisa hadirun, itu sudah cukup. Tetapi ini malah menggunakan khobar ingkari yang menggunakan 2 pengukuhan. Nah, itulah yang membuat khobar ingkari ini keluar dari situasi dan kondisi atau tidak sesuai. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kondisi yang keempat yang termasuk ke dalam khuruj an muqtadal hal ini adalah iltifat. Nah, apa itu iltifat? Iltifat artinya pemindahan. Nah, sedangkan secara etimologis iltifat itu berarti melirik, mengalihkan, maksudnya mengalihkan perhatian mukhatab dari satu ke yang lain. Sebagai contoh, misalkan mengalihkan dari kata pertama tunggal ana ke kata pergal jama nahnu, atau mengalihkan dari
kata ganti kedua anta ke kata ganti kedua jama, yaitu antum, atau dari kata ganti ketiga, atau dari kata ganti ketiga tunggal huwa kepada kata ganti ketiga jama hum, seperti itu. Nah, sedangkan pengertian iltifat secara terminologis menurut Hasan Tabi adalah naqlul kalam min halatin ila halatin ukhra mutlaqon. Dalam artian memindahkan perkataan dari satu kondisi atau satu bentuk ke kondisi yang lain secara mutlak. Di sini saya akan membahas iltifat secara singkat. Sebagai contoh, misalkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, menurut para ahli mufassir, bentuk kata, nah sebelumnya kan nazzala 'alaikal kitaba. Nah, ada kata nazala, tetapi di kata selanjutnya kata nazala berubah menjadi anzala atau mengikuti wazan af'ala. Nah, bentuk perubahan tersebut dari nazala ke anzala itu merupakan iltifat, di mana menurut para mufassir kata nazala yang digunakan untuk turunnya Al-Quran itu bermakna lil mubalaghah atau litaksir, melebih-lebihkan atau memperbanyak, karena pada dasarnya ayat itu menjelaskan bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur seperti itu. Sedangkan untuk penurunan kitab Taurat dan Injil menggunakan anzala, dalam artian maknanya tidak sama dengan penurunan Al-Quran, seperti itu. Insya Allah pembahasan iltifat secara lebih spesifik akan dijelaskan di video selanjutnya yang khusus membahas tentang iltifat. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada pertemuan kali ini telah selesai, yakni dengan tema khuruj an muqtadal hal atau al-khobar, al-khuruj an muqtadal hal, yaitu penyampaian khobar yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, yang saya simpulkan menjadi menjadi 4. Ada khobar ibtidai digunakan ke mutaroddid dan mungkar. Yang kedua, ada khobar tolabi digunakan ke kholiyudihni dan mungkar. Yang ketiga, ada khobar ingkari digunakan kepada orang yang kholiyudihni dan al-mutaroddid. Yang keempat, iltifat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebelumnya dari awal sampai akhir dapat memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Syukron ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.